Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita kembali bertemu dalam rangka pembelajaran jarak jauh bersama mata pelajaran kemuhammadiyahan. Anak-anakku yang solih dan solihah, hari ini pembelajaran kita akan memulai kembali dengan sedikit pemaparan tentang Hizbul Waton. Waktu kemarin pembelajaran yang awal yang dulu sudah kita pelajari tentang Hizbul Waton. Apa itu Hizbul Waton? Nah, Hizbul Waton itu adalah gerakan kepanduan dalam Muhammadiyah yang berasaskan Islam. Hizbul Waton itu memiliki arti yaitu pembela tanah air yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1336 Hijriah atau bertepatan dengan 1918 Masehi di daerah istimewa Yogyakarta, yang serta dibangkitkan kembali pada tanggal 10 Sya'ban tahun 1420 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 18 November 1999 Masehi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang makna lambang Hizbul Waton. Ya, yang pertama itu lambang Hizbul Waton memiliki bentuk seperti matahari bersinar. Nah, sinar matahari sebanyak 12 bermakna bahwa setiap pandu Hizbul Waton diharapkan mampu memancarkan sinar pribadi muslim sehari-hari penuh kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Pancaran sinar 12 juga bermakna langkah 12 Muhammadiyah. Nah, langkah 12 Muhammadiyah ini insya Allah kita akan pelajari di pekan depan ya. Anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari tentang Hizbul Waton untuk pekan kemarin. Nah, hari ini Bapak mau memberikan sedikit gambaran bahwa Hizbul Waton itu merupakan sebuah kepanduan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah, dari pakaian atau seragam pandu Hizbul Waton, bentuk, corak, dan warna, terus tata cara pemakaiannya harus sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh kuartir pusat Hizbul Waton. Nah, seragam yang ditentukan oleh kuartir pusat hanya ada satu macam. Pakaian seragam tersebut terdiri dari tutup kepala atau jilbab bagi perempuan, terus baju pandu, yang seharusnya baju pandu itu berbeda antara putra dan putri. Untuk putri kantongnya di bawah, dan untuk baju yang putra itu kantongnya di atas. Terus celananya panjang atau roknya juga panjang. Setangan leher itu yang biasa kita sebut dengan hansduk. Sepatu dan kaos kaki serta ikat pinggang. Nah, fungsi dari seragam Hizbul Waton itu untuk apa sih? Nah, di sini seragam HW memiliki fungsi yang pertama itu menumbuhkan jiwa kesatuan dan jiwa pandu. Terus menanamkan rasa disiplin, menanamkan harga diri, melatih kerapihan, kesederhanaan, keindahan, dan kesopanan. Terus selain itu juga memberikan kelonggaran. Maksudnya, dalam keadaan tertentu, seragam dapat diganti dengan pakaian yang sesuai jenis kegiatan terkait. Misalnya, kalau di lapangan kita menggunakan celana untuk yang putri, atau dalam pembelajaran bisa menggunakan rok, boleh menggunakan celana. Jadi fleksibel. Nah, untuk atribut HW dalam HW ya, atribut HW ada fungsinya juga. Yang pertama itu untuk apa atributnya? Memudahkan mengenal identitas.
Ya, ketika kita berada di lingkungan yang lain, kita akan terlihat beda, memiliki seragam yang berbeda. Itu sebagai ciri khas Pandu Hizbul-Waton. Terus menandakan status dan posisi, menunjukkan prestasi kerja, menimbulkan kebanggaan, menandakan tingkatan, memupuk rasa tanggung jawab, dan menjadi kenang-kenangan. Nah, untuk atribut memiliki ketentuan khusus dalam pembuatannya ya. Ya, yang harus dipenuhi kriterianya. Yang pertama itu harus memenuhi estetika atau keindahan, terus anggun dan menunjang wibawa, serta mudah dibuat dan murah. Simbol-simbolnya bermakna, belum dimiliki oleh organisasi lain. Oke. Dalam atribut HW juga ada dua jenis, yakni yang pertama dan tambahan. Kalau yang utama itu atributnya terdiri dari tanda identitas Pandu Hizbul-Waton, tanda satuan, tanda pangkatan, tanda tingkat, dan tanda kuartir dan qabilah. Nah, untuk tambahannya ada nama Pandu Hizbul-Watonnya, namanya apa, terus tanda kenang-kenangan pertemuan, terus satu lagi lain-lain sesuai dengan yang ketentuan dengan yang diatur dalam HW atau Hizbul-Waton. Nah, anak-anakku sekalian, Hizbul-Waton juga memiliki yang namanya janji Hizbul-Waton yang berbunyi kurang lebihnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengingat harga perkataan saya, maka saya berjanji dengan sungguh-sungguh. 1. Setia mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah, undang-undang, dan tanah air. 2. Menolong siapa saja semampu saya. Dan yang ketiganya, setia menaati undang-undang Pandu Hizbul-Waton. Baik, anak-anakku sekalian, untuk undang-undang atau janji Pandu Hizbul-Waton ini ada 3. Yang tadi pertama, 1. Mengerjakan kewajiban saya terhadap Allah. Maksudnya apa? Kita sebagai umat muslim atau pelajar muslim juga ya, kita itu harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hal apa? Misalnya kita melaksanakan ibadah sholatnya harus tepat waktu, terus tidak melanggar aturan-aturan agama. Contohnya misalnya harus hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Oke. Dan yang kedua, menolong siapa saja semampu saya. Maksudnya apa? Ketika kita mau memberikan pertolongan kepada orang, kita lihat situasi dan kondisi kita, apakah kita mampu untuk menolong orang tersebut atau teman kita misalnya yang sedang kesusahan. Kalau tidak mampu, jangan memaksakan. Nah, yang untuk ketiganya, menaati undang-undang Pandu Hizbul-Waton. Undang-undang Pandu Hizbul-Waton ini memiliki 10 poin. Nah, yang poin pertama itu ada Pandu Hizbul-Waton itu dapat dipercaya. Yang kedua, Pandu Hizbul-Waton itu setia dan teguh hati. Ketiganya itu Pandu Hizbul-Waton itu siap menolong dan wajib berjasa. Yang keempat, Pandu Hizbul-Waton itu suka perdamaian dan persaudaraan. 5. Pandu Hizbul-Waton itu sopan santun dan perwira. 6. Pandu Hizbul-Waton itu menyayangi semua makhluk. 7. Pandu Hizbul-Waton itu melaksanakan perintah tanpa membantah. 8. Pandu Hizbul-Waton itu sabar dan pemaaf. 9. Pandu Hizbul-Waton itu teliti dan hemat. Dan yang ke-10-nya, Pandu Hizbul-Waton itu suci dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itulah anak-anak kalian sekilas tentang Pandu Hizbul-Waton. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan untuk materi ulangan atau
penilaian tengah semester yang insya Allah akan dilaksanakan pada perkiraannya tanggal 16 September ya. Anak-anak jangan lupa dipelajari tentang pandu hizbulatonnya. Dari halaman pertama itu tentang lambang hizbulaton, sejarahnya, dan makna lambang hizbulatonnya ya. Oke, dari Bapak cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.